Oke teman-teman, berjumpa lagi ya. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit sharing saja ya, bagaimana tentang perjalanan dari saya teman-teman, dari tentang berjualan odading dan macam-macam seperti konten juga seperti itu. Nah jadi teman-teman ya, memang saya itu berjualan sudah lama ya teman-teman. Walaupun dulu itu kan bukan hanya jualan odading saja teman-teman. Dulu sempat berjualan kuliner lain ya, seperti dulu pernah ada pecel lele, seperti mencoba untuk buka soto, bubur ayam seperti itu. Nah yang paling bertahan itu memang sampai saat ini itu memang di odading dan cakwenya teman, karena memang dasar alasannya itu lebih simpel ya, intinya seperti itu. Karena ketika saya merantau kemana-mana itu, kalau membuka odading dan cakwe itu lebih gampang sekali daripada kita membuka contohnya untuk pecel lele seperti itu. Jadi peralatannya yang sangat banyak, terus waktunya juga memakan, pokoknya padat sekali ya teman-teman kalau kita berjualan kuliner seperti makanan berat ya, contohnya warung makan ataupun sejenis pecel lele, kemudian satu ayam seperti itu dan lainnya seperti itu. Nah bukan hanya itu saja teman, sempat juga membuka ya seperti outlet SS seperti itu, es alpukat. Nah tapi kan memang lagi-lagi kembali ya, memang rezeki kita di Oda dengan Cawe, akhirnya saya meneruskan sampai sekarang itu. Walaupun kalau sekarang itu ya teman-teman, saya sendiri itu sudah tidak fokus lagi di dalam usaha ini, karena ya mungkin memang dari apa ya, keinginan saya sendiri untuk ekspansi kan seperti itu. Kemudian saya sering pulang ke kampung seperti itu. Jadi kebetulan pas saat ini ya teman, saya itu berada di Samarinda ya, melihat yang di sini, karena kita masih ada tinggalan usaha di sini. Kemarin di Lampung buka juga tidak maksimal teman-teman, tapi memang belum kita teruskan juga seperti itu, peralatan masih nganggur di sana itu. Dan insya Allah nanti kalau memang apa semua sudah terkondisi ya mungkin tetap akan jualan juga kan seperti itu. Nah teman-teman, kenapa saya juga membuat sebuah konten seperti ini ya teman. Nah karena ketika kita itu berjualan, yang paling berat untuk kita rasakan itulah melawan rasa jenuh kita. Nah jadi kadang dengan cara saya konten ini menjadikan suatu hiburan sendiri, di tengah aktivitas ya teman-teman, di tengah aktivitas berjualan odading dan cakwe itu sendiri kan seperti itu. Tapi sepertinya ya teman-teman, karena memang ya semua orang itu kan punya keinginan impian masing-masing ya teman-teman. Saya sendiri dengan konten ini sepertinya kok bahasanya itu serak ya teman-teman, artinya saya itu senang gitu kan, senang dengan cara-cara seperti ini gitu kan, entah itu keliru atau benarnya ya teman-teman ya. Yang penting saya ini berusaha dulu untuk hal ini. Nah jadi teman-teman ya, saya sendiri tidak bisa full, artinya secara detail lagi memberikan sebuah ilmu tentang odading dan cakwe. Mungkin bahan-bahan dari saya pun kebanyakan memang materinya seperti itu ya teman-teman, jadi hanya berulang-ulang dan menjenuhkan akhirnya teman-teman ya. Jadi saya mohon maaf pada teman-teman semua, kiranya ya banyak ilmu yang tidak bisa apa ya, yang saya tidak tularkan, yang bisa saya tularkan karena mungkin kekurangan saya memang di situ. Jadi kurang bisa menjelaskan secara detail ya tentang usaha ini ya teman-teman. Setidaknya teman-teman, saya hanya memotivasi teman-teman yang ingin usaha ya, karena ini jujur ya teman-teman, saya tuh mengamati, melihat gitu kan dari kondisi lingkungan, kehidupan orang-orang di sekeliling saya seperti itu, dan terutama orang-orang kampung ya. Di kampung saya itu sejak saya kecil, artinya seperti itu ya, sejak saya kecil tuh memang terbiasa dengan hidup susah ya. Bukan saya saja teman, banyak sekali teman-teman saya, tetangga-tetangga saya kan seperti itu. Dan akhirnya ke generasi pun akhirnya sama saja seperti itu, masih tidak ada perkembangan yang signifikan. Walaupun ada tuh ya, artinya lebih baik, hanya lebih baik tapi tidak signifikan ya teman-teman. Seperti contohnya saya sendiri seperti mungkin kalau dibanding dulu memang lebih baik sekarang ya teman-teman, secara ekonomi lebih baik sekarang, tapi kalau untuk signifikan itu tidak juga untuk signifikan seperti itu. Nah jadi ya teman-teman, intinya kalau kita itu memang dasarnya dari orang yang sulit, artinya yang susah dari segi ekonomi itu dari, mungkin sudah dari orang tua kita yang memang sudah, artinya sudah hidup pas-pasan. Kemudian kalau kita tidak berjuang secara maksimal juga, kita tidak bisa keluar dari jalan-jalan apa yang pernah kita alami di waktu kecil seperti itu ya teman. Nah saya sendiri mengalami ini ya teman, karena saya tuh sekolah juga akhirnya putus nyambung seperti itu, karena memang terkendala, salah satunya adalah faktor ekonomi sendiri yang
yang memang kurangan seperti itu. Kadang saya sudah orang tua, kita ingin sekolah, orang tua keterbatasan, kemudian kadang kita pingin off saja tapi orang tua mendorong. Itu memang sepertinya teman, banyak sekali beban yang kita rasakan seperti karena kita itu memang merasa dari orang yang tidak punya kan seperti itu. Jadi intinya kalau kita tidak berusaha, tidak berjuang dengan sendirinya, dengan semangat kita sendiri, kita sadar diri ya teman-teman, bahwa kita itu orang tidak mampu, harus bangkit seperti itu. Dan caranya itu tadi, kita tidak perlu malu ya seperti itu. Saya sendiri dulu waktu usaha pertama ya teman-teman, saya itu tidak pernah, benar-benar tidak pernah terbayangkan kalau ingin dagang odading atau cakwe ini ya teman, karena pada saat itu hanya tekad saya ingin sekolah kan seperti itu, karena memang pernah putus beberapa kali, kemudian keluar dari rumah seperti itu, ingin sekolah kan seperti itu, dan akhirnya ingin kuliah, dan itu pun harus mencari ya teman-teman, artinya sambil cari-cari lah, sambil kerja sambil mana gitu kan. Nah jadi pas di tengah jalan memang saya merasakan sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan kuliah pada saat itu, dan akhirnya saya punya keputusan kenal dengan orang yang jualan odading dan cakwe. Nah disitulah awal kebangkitan saya teman-teman. Akhirnya kuliah setelah ngambil cuti bisa saya lanjutkan kembali, kemudian alhamdulillah ya, bukan hanya odading saja, walaupun awalnya itu odading roti bolang baling ya sana dulu, bolang baling dan cakwe, akhirnya bisa merambah usaha yang lain, bahkan bisa istilahnya membuka cabang seperti itu pada saat zaman masih kuliah, sehingga saya bisa kuliah walaupun tertatih-tatih ya teman-teman sebenarnya itu, tapi alhamdulillah lulus juga kan seperti itu. Walaupun sampai saat ini untuk jasa sendiri ya teman-teman itu belum terpakai kan seperti itu, belum bermanfaat, hanya sebatas pengalaman saya saja di bangku kuliah dan di organisasi di lingkungan kampus kan seperti itu pada saat itu. Tapi saya masih merasa bersyukur karena ternyata teman-teman saya yang angkatan saya, bahkan di bawah saya ataupun kakak-kakak angkatan saya yang berasal dari desa pun tidak dikatakan ya, jarang lah orang-orang seperti kita, orang-orang yang nekat dengan penuh semangat seperti itu, dan akhirnya bisa mencari jalan keluar walaupun itu tidak signifikan. Mungkin kalau melihat teman-teman saya yang sudah sukses seperti itu, yang buat rumah yang bagus, kemudian punya mobil, kemudian punya tanah yang luas, kadang kita merasa iri juga, tapi itulah takdir kita, artinya kita harus menerima itu, dan kita sudah bersyukur sudah bisa keluar dari penderitaan, artinya seperti ya sudah keluar dari susahnya pada kita waktu masih kecil dulu seperti itu, karena memang faktor orang tua juga, memang kita tidak mampu, hanya pas-pasan untuk hari-harian saja, sehingga kalau kita tidak bangkit, kita tidak mencari langkah sendiri, nah itu tidak akan bisa kita untuk berkembang. Nah jadi itu intinya teman-teman ya, saya hanya memberikan suatu semangat saja buat teman-teman, bahwa saya dulunya juga orang yang tidak punya apa-apa ya teman, dari orang tua memang sudah tidak punya apa-apa, sehingga nekat untuk sekolah, untuk kuliah, dan kemudian bisa berdagang seperti ini. Walaupun kalau secara face-nya, artinya saya ada lulusan sarjana seperti itu, tapi tidak bekerja di kantoran, sudah tidak mengapa, dan saya menjadi seorang pedagang kaki lima seperti itu. Nah sekarang saya sambil ngonten ya teman-teman, semoga kan dengan konten ini bisa sedikit-sedikit menularkan apa yang pernah saya lakukan, apa yang saya lakukan saat ini kan seperti itu, dan konten saya ini juga insya Allah berguna kan, bisa berguna ya teman-teman buat orang banyak. Dan saya mohon dukungan pada teman-teman semua untuk menyupport channel YouTube saya, bisa di Facebook juga seperti itu, agar channel saya bisa berkembang dan kedepannya supaya bisa menjadi suatu hal yang menarik ataupun yang bermanfaat buat orang banyak kan seperti itu. Nah oke teman-teman, itu saja sedikit sharing atau cerita dari saya. Saya intinya ingin mengatakan suatu hal, tetap semangat dalam suatu usaha teman-teman, karena jalan itu ada di diri kita sendiri, semangat itu ada di diri kita sendiri. Jadi kalau kita ingin hal yang lebih, kita sendiri harus berusaha yang keras seperti itu. Oke teman-teman, berjumpa lagi di tayangan dan video berikutnya.